Angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Riau belum juga mereda. Per hari, data Dinas Kesehatan Riau mencatat setidaknya antara 150 hingga 250 orang terpapar virus ini. Hingga kini setidaknya sudah lebih 21.000 orang warga Riau dinyatakan positif COVID-19. Angka ini memang mengalami lonjakan yang luar biasa bila dibandingkan dengan awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Riau mencatat, hingga akhir April lalu, angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Riau baru 40 kasus. Waktu itu, pemerintah pun bergerak cepat. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pun digelar. Setidaknya untuk Kota Pekanbaru saja ada 3 jilid PSBB yang masing-masing jilidnya berdurasi 2 minggu. Kebijakan ini dianggap cukup efektif untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Riau. Bahkan kebijakan ini diperluas hingga ke beberapa kabupaten kota yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru, seperti yang disampaikan Gubernur Riau, Samsuar. Jadi tadi kami sudah banyak ikut membahas tentang rencana yang berkaitan dengan penetapan PSBB di Kota Pekanbaru. Dan banyak hal yang kami bicarakan, ya sedetil-detilnya, sampai nanti lahirnya Perwako, termasuk juga keputusan Pak Wali Kota, serta juga berkaitan pembatasan-pembatasan apa saja yang akan diberlakukan di Kota Pekanbaru. Bahkan akan memperluas PSBB ini yang mengikutsertakan juga kabupaten kota sekitar Kota Pekanbaru, yang mulai Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, dalam hal ini Duri, tentunya tidak hanya Duri tapi juga Dumai. Jadi ada lebih kurang 5 atau 6 kabupaten nanti yang kita ajak secara bersama. Dan untuk kabupaten kota yang belum menetapkan ini, nanti hari Senin kami juga akan mengadakan rapat terbatas dengan kabupaten kota ini yang ingin mengajak secara bersama-sama. Karena bagaimanapun nanti kalau kota telah melakukan PSBB, selesai nanti 14 hari atau mungkin ada perpanjangan lagi, ya kita khawatir juga dengan adanya pergerakan masyarakat, tentunya juga PSBB yang ditetapkan juga tentunya juga bisa akan terganggu. Sehingga kita ajak juga kabupaten kota yang bertetangga dengan Kota Pekanbaru ini, mudah-mudahan juga kiranya berkenan bisa bersama-sama juga menetapkan PSBB. Tujuan kita PSBB ini sebenarnya adalah agar masyarakat juga ikut bersama-sama dalam rangka untuk menjaga perkembangan dari virus corona di daerah kita ini semakin tinggi. Dan ini sekaligus juga untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan langkah ini disetujui oleh Menteri Kesehatan dalam waktu tidak begitu lama, sehingga nanti dapat kita terapkan mulai dari Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang kita banggakan. Kebijakan pelaksanaan PSBB ini mendapat dukungan juga dari tenaga medis yang memang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tidak henti-hentinya kami menyampaikan pesan kepada masyarakat, jaga kesehatan, pakailah masker, kita semua berisiko. Kita terutama di Kota Pekanbaru sudah dinyatakan wilayah dengan transmisi lokal. Sehingga kalau seandainya nanti malam jam 00 dinyatakan PSBB di Kota Pekanbaru dijalankan dengan resmi, kita bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru. Tentu dari Provinsi Riau akan memberikan dukungan yang penuh, dan kami juga, saya pribadi sebagai seorang dokter juga mengendorse kabupaten penyangga, Siak, Pelalawan, Kampar juga mengikuti langkah Pekanbaru untuk memajukan PSBB secepatnya. Karena ini akan sangat-sangat bermakna terhadap bagaimana keberhasilan kita menangani COVID-19 di Provinsi Riau. Termasuk juga Dumai. Dumai juga kami endorse karena di Dumai kita melihat dengan kasus sudah 3 kasus yang positif di Dumai, dengan 2 kasus baru yang kami agak khawatir terhadap kemungkinan super spreadingnya, karena kemungkinan ibu tua Nyonya ME yang di Dumai sebelum dirawat dia berkontak dengan banyak orang, sehingga ini berisiko menimbulkan penambahan kasus yang banyak di Dumai. Sehingga kalau misalnya PSBB dilakukan di Dumai dengan cepat, tentu ini bisa dikonten dengan baik.
Dr. Indra Yofi, ahli paru RSUD Arifin Ahmad. Lalu mengapa sekarang angka terus bertambah, melaju seperti tidak terkendali, padahal pemerintah Kota Pekanbaru sudah menerapkan Perwako nomor 130 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perwako nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru, masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ada dugaan bahwa masyarakat mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Setidaknya hal itu terungkap dalam ekspos PLT Kepala Satpol PP Pekanbaru, Burhan Gurning, dalam rapat Satuan Tugas Kebencanaan Kota Pekanbaru. Ia mengungkapkan dari beberapa kali razia protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP, mulai dari masa PSBM hingga sekarang, meski kasus pelanggaran protokol kesehatan menurun, tapi tidak berbanding lurus dengan kasus COVID-19, sebab kasus COVID-19 sampai saat ini di Pekanbaru masih saja cenderung tinggi. Karena itu pihaknya, ditegaskan Gurning, akan tetap melakukan razia protokol kesehatan yang berlangsung ke tempat sasaran, seperti tempat keramaian, serta jalan yang padat dilalui kendaraan. Sebab sampai saat ini masih ada masyarakat yang tetap abai terhadap protokol kesehatan. Kita coba ditampan dulu jumlah pelanggaran 1.500 ditampan itu, tapi tidak diikuti dengan korelasi penurunan dari penyebaran. Bila kita dengan 4 kecamatan juga tidak diikuti dengan korelasi penyebarannya. Di sini menurun pelanggaran, tapi peningkatan penyebarannya malahan meningkat. Jadi tidak berkorelasi, maka kita terapkan kembali Perwako 130 yaitu OPHB di Kota Pekanbaru. Kalau kita lihat datanya Bapak Ibu, 3.014 orang selama 25 hari, itu saya catat di 12 kecamatan, berarti 120 per hari, hanya 10 rata-rata setiap kecamatan yang melakukan pelanggaran. Tetapi pada saat kita menerapkan Perda nomor 4 kemarin di depan Ramayana itu ada 26. Karena kita sempat istirahat dulu, masyarakat kita kesadarannya masih kurang, masih rendah untuk membekali safety dirinya dengan masker. Itu yang kita harapkan ke depan, maka harapan pola hidup baru ini, penyebaran COVID-19 bisa kita tekan sedemikian rupa, kemudian masyarakat kita tetap beraktivitas, ya, masyarakat yang produktif, dan semuanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir mungkin hanya kami tampilkan kondisi Pekanbaru yang sudah disampaikan oleh Ibu Mimi tadi. Tinggal mungkin ini menjadi perhatian Bapak Ibu sama kita. Jumlah penduduk kita sekarang ini di Kota Pekanbaru kita katakan 1,1 juta jiwa. Kita ambil 10%, berarti 100. Senada dengan Burhan Gurning, juru bicara Satgas COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi berpendapat abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ini disebabkan karena masyarakat mulai jenuh. Hal ini menurutnya karena masyarakat sudah terlalu lama dibatasi. Kondisi ini lanjutnya akan lebih berbahaya apabila sebagian kabupaten kota di Riau melaksanakan pilkada serentak. Jumlah kasus di Provinsi Riau belum memperlihatkan tanda-tanda turun. Dan kita melihat memang ada sedikit faktor bukan abai sih, udah jenuh sebenarnya. Ada faktor jenuh dan di WHO pun menyatakan ada istilahnya pandemi fatigue istilahnya, kelelahan akibat pandemi. Karena udah 9 bulan loh ini, 9 bulan tentu orang ada rasa jenuh, bosan gitu ya. Dan dibicarakan itu saja, yang disampaikan itu saja, tentu ada jenuhnya. Teman ini yang kita harus mengingatkan terus ke masyarakat supaya jangan sampai faktor jenuh atau bosan itu menjadi resiko yang sangat besar. Terkait juga dalam beberapa hari ke depan akan ada pencoblosan pilkada di beberapa daerah. Ini juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Bawaslu, KPU, supaya betul-betul protokol kesehatan di waktu dilakukan pilkada itu betul-betul dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada kerumunan-kerumunan yang tidak perlu dan memang harus tegas dinyatakan atau dibubarkan kalau bisa, kalau memang ada kerumunan-kerumunan yang dianggap berisiko tinggi untuk terjadinya transmisi COVID-19. Kondisi seperti ini merupakan sinyal kuat bagi setiap pihak, tidak hanya masyarakat, agar selalu mengedepankan disiplin protokol kesehatan agar angka kasus corona dapat dikendalikan. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan
karena pihaknya mencatat bahwa hampir setiap hari di Riau masih ditemukan pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Lebih lanjut, menurut Mimi, saat ini total pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Riau sudah mencapai 477 orang atau 2,3% dari jumlah pasien positif COVID-19 di Riau. Meski persentase angka kematian di Riau cukup rendah dan angka kesembuhan tinggi yakni di atas 80%, namun masyarakat harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 masih menjadi ancaman. Ya, tentunya kita berharap semua kita, masyarakat, untuk saling menjaga diri kita, menjaga diri orang lain, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Ya. Itu 3M tadi kan, menjaga memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan itu yang harus kita terapkan setiap saat, dan tentunya menghindari kerumunan dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, dan itu sampai saat sekarang masih itu yang harus kita lakukan. 3M tersebut. Jenuh dan akhirnya abai ternyata juga bukan solusi penanganan kasus COVID-19. Terbukti angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Riau terus bertambah. Mau tidak mau kita harus kembali menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak seperti pesan ibu yang terus digaungkan. Karena hal ini selain efektif melindungi diri sendiri, juga efektif melindungi keluarga dan orang lain. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Prima Erman, Tim Liputan Barabas melaporkan.